Ya, baik teman-teman, halo semuanya yang menyaksikan. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tugas kelompok yang keempat, yaitu pembuatan artikel ilmiah yang berjudul Analisis Pengaruh Customer Relationship Management atau CRM terhadap loyalitas pelanggan. Nah, adapun nama kelompok kami diantaranya yang pertama itu ada Narsisko Yosua Watulangko, kemudian ada Amelia Putri, ada Komang Wira Saputra, dan Excel Virelinio Mahara Sulfan, gitu ya. Nah, tanpa mulur waktu lagi, kita akan masuk ke presentasi yang pertama yang akan dijelaskan sama Kak Yosua. Silakan. Oke, terima kasih. Berikut berikut abstrak artikel ilmiah kami. Persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk fokus dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Agar bisa unggul dalam persaingan, manajemen perusahaan harus mampu menjaga loyalitas pelanggan. Loyalitas konsumen diartikan dengan kecenderungan pelanggan dalam membeli sebuah produk atau jasa dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjaga loyalitas pelanggan adalah melalui Customer Relationship Management atau CRM. Melalui CRM, perusahaan dapat mengevaluasi kualitas pelayanannya, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta menjaga hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan. Berikut. Oke. Apa itu CRM? CRM atau Customer Relationship Management merupakan sebuah pendekatan bisnis yang berbasis pada pengelolaan hubungan dengan proses pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, CRM merupakan proses mengelola semua aspek yang diperlukan pelanggan demi memaksimalkan loyalitas pelanggan. Melalui implementasi CRM, diharapkan perusahaan mampu membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Sehingga dalam menghasilkan produk atau jasa, perusahaan tidak hanya menjual atau memasarkan produk atau jasanya dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif, namun juga dapat menjawab keinginan dan memenuhi preferensi konsumen yang terus berubah. Lalu apa itu fungsi CRM? Fungsi-fungsi CRM yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, dan membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Lalu, apa itu tujuan utama dari CRM? Tujuan-tujuan utama CRM yaitu memahami pelanggan, mengetahui kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan, lalu memperlakukan pelanggan secara personal, yaitu dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan individu, setelahnya meningkatkan kepuasan pelanggan, memenuhi harapan, dan mengatasi masalah pelanggan dengan cepat. Meningkatkan penjualan melalui rekomendasi produk yang relevan dan program loyalitas. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi tugas-tugas rutin dan meningkatkan kolaborasi tim. Lalu ada siklus hidup pelanggan. Diawali dengan awareness, lalu ada consideration, setelah itu pembelian, yaitu purchase, lalu loyalty, dan yang terakhir advocacy. Lalu ada elemen utama dari CRM. Salah satu elemen utama CRM yaitu data pelanggan, yaitu profil pelanggan, di mana informasi lengkap tentang setiap pelanggan, termasuk demografi, riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi dengan bisnis. Lalu database terpusat, di mana semua data pelanggan tersimpan dalam satu database yang terintegrasi, sehingga mudah diakses dan dikelola oleh seluruh tim. Yang terakhir, segmentasi pelanggan, di mana data pelanggan dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan karakteristik tertentu untuk memungkinkan pemasaran yang lebih tertarget. Lalu elemen utama lainnya yaitu ada interaksi pelanggan, di mana semua titik kontak CRM mencatat semua interaksi pelanggan dengan bisnis, baik itu melalui telepon, email,
chat media sosial, atau kunjungan ke toko fisik. Lalu ada riwayat interaksi, di mana dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi peluang penjualan. Yang terakhir, otomatisasi tugas, di mana CRM dapat mengotomatisasikan banyak tugas yang berkaitan dengan interaksi pelanggan, seperti pengiriman email pemasaran atau tindak lanjut setelah penjualan. Elemen utama lainnya yaitu analisis data, di mana CRM menyediakan berbagai laporan dan metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Lalu ada prediksi perilaku. Dengan menggunakan analisis data, bisnis dapat memprediksi perilaku pelanggan di masa depan dan mengambil tindakan yang proaktif. Peningkatan keputusan, di mana analisis data membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik, seperti mengembangkan produk baru, penentuan harga, dan alokasi anggaran pemasaran. Yang terakhir, ada alat dan fitur CRM, di mana alat dan fitur CRM software aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola semua aspek hubungan pelanggan. Lalu fitur-fitur utamanya yaitu fitur umum CRM meliputi manajemen kontak, manajemen penjualan, otomatisasi pemasaran, layanan pelanggan, dan analisis data. Lalu CRM juga dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya seperti email marketing, e-commerce, dan sistem akuntansi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengapa CRM itu penting? Pertama, karena tingkat persaingan global antar perusahaan kian besar. Selanjutnya, fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru bisa membutuhkan 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan. Yang terakhir, banyaknya pelanggan yang menginginkan pelayanan purna jual. Apa itu loyalitas pelanggan? Menurut tumbuhan Mendy dan Kasasi, loyalitas konsumen adalah suatu pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen karena komitmen pada suatu merek atau perusahaan. Loyalitas pelanggan bukan hanya tentang mempertahankan basis pelanggan yang sudah ada, melainkan juga tentang meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Pelanggan yang loyal lebih cenderung untuk membeli kembali produk atau jasa perusahaan, membayar harga yang lebih tinggi untuk produk atau jasa perusahaan, dan terakhir merekomendasikan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Selanjutnya ada teori hubungan antara penggunaan CRM dan loyalitas pelanggan. Pertama, teori komitmen pelanggan atau Customer Commitment Theory. Menurut teori ini, penggunaan CRM yang efektif dapat meningkatkan tingkat komitmen pelanggan terhadap merek atau perusahaan. CRM membantu memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui personalisasi komunikasi, pengelolaan interaksi yang lebih efisien, dan pelayanan yang responsif. Semakin tinggi tingkat komitmen pelanggan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk tetap setia terhadap merek tersebut. Selanjutnya, teori kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Theory. CRM juga berperan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih baik dan relevan berdasarkan data pelanggan yang terkelola dengan baik. Kepuasan pelanggan yang tinggi telah terbukti berhubungan positif dengan loyalitas pelanggan jangka panjang. Selanjutnya, teori nilai pelanggan, Customer Value Theory. CRM membantu perusahaan memahami nilai yang diharapkan oleh pelanggan dan mengelola interaksi dengan cara meningkatkan persepsi nilai tersebut. Perusahaan yang mampu menyampaikan nilai yang relevan dan signifikan kepada pelanggan cenderung memiliki tingkat loyalitas yang tinggi. Yang terakhir adalah teori keterikatan pelanggan atau Customer Engagement Theory. Penggunaan CRM yang efektif dapat memperkuat keterikatan atau engagement pelanggan dengan merek atau produk. CRM membantu memfasilitasi interaksi yang lebih personal dan terfokus, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan keterikatan emosional terhadap merek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lagi satu Kak Amel. Kak Amel lagi satu pertanyaan. Oh ya. Bagaimana CRM mempengaruhi loyalitas pelanggan? Pemahaman yang mendalam. CRM memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan yang komprehensif, mulai dari preferensi produk hingga riwayat pembelian. Dengan memahami pelanggan secara lebih baik, perusahaan dapat
pengalaman yang lebih personal dan relevan. Selanjutnya adalah personalisasi interaksi. CRM memungkinkan perusahaan untuk memberikan perlakuan khusus kepada setiap pelanggan. Pesan pemasaran, penawaran produk, dan layanan pelanggan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Peningkatan kualitas layanan. CRM membantu perusahaan merespon pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, CRM juga membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah pelanggan dengan lebih baik. Pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan personalisasi dan layanan yang baik, pelanggan akan merasa dihargai dan diperhatikan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong loyalitas. Program loyalitas yang efektif. CRM dapat digunakan untuk mengelola program loyalitas seperti memberikan poin, diskon, atau hadiah kepada pelanggan setia. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu dari hasil penelitian. Nah, jadi dari hasil penelitian yang kami lakukan, dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai korelasi yang signifikan sehingga dianggap valid. Nah, uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan nilai di atas 0,7. Nah, untuk semua variabel. Nah, sehingga instrumen dianggap reliable. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa semua dimensi CRM, pengelolaan data pelanggan, personalisasi layanan, dan komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,65, yang berarti 65% variasi loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel CRM. Nah, kemudian masuk ke pembahasan. Sebelum itu bisa teman-teman perhatikan dulu grafik yang kita tampilkan di sini, ya. Bisa disimak dengan baik. Nah, kemudian masuk ke pembahasan ya untuk Customer Relationship Management merupakan sebuah strategi bisnis yang berfokus pengaruh pengelolaan dan data pelanggan terhadap loyalitas. Dengan pengelolaan data pelanggan yang efektif memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, nah, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih personal. Hal ini terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, pengaruh personalisasi layanan terhadap loyalitas. Dengan personalisasi layanan membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan dianggap istimewa, yang pada akhirnya meningkatkan niat mereka untuk membeli kembali dan merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain. Nah, pembahasan berikutnya adalah pengaruh komunikasi terhadap loyalitas. Dengan komunikasi yang baik antara perusahaan dan pelanggan membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Nah, informasi yang jelas dapat responsif terhadap keluhan atau masukan pelanggan juga kontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan. Perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kualitas CRM dengan fokus pada pengelolaan data, personalisasi layanan, dan komunikasi yang efektif. Hal ini akan membantu mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka dalam jangka panjang. Gitu ya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, hasil penelitian menyimpulkan bahwa CRM yang mencakup pengelola data, pelanggan, personalisasi layanan, dan komunikasi memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi CRM yang berhasil menekankan personalisasi layanan kepada pelanggan cenderung memiliki dampak yang lebih besar terhadap loyalitas. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami kebutuhan individual pelanggan dan menanggapinya secara tepat waktu. Yang ketiga, hasil penelitian menyimpulkan bahwa customer satisfaction berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty.
Semakin tinggi tingkat kepuasan, maka loyalitas pelanggan akan mengalami peningkatan secara signifikan. Berikut ini daftar pustaka kami. Ya, oke. Baik, jadi demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, yang membahas tentang materi CRM atau Customer Relationship. Nah, jadi eh, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sekiranya kalau memang ada pertanyaan, boleh langsung nanti di kolom komentar saja. Kami mohon maaf apabila ada banyak salah kata atau ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri presentasi hari ini. Terima kasih.